Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari Unit Pengawasan Ketenagakerjaan akan mencoba menanggapi, tapi tidak memuaskan. Kami juga memuas. Artinya, saya akan menjelaskan apa-apa yang sudah kami kerjakan dan lakukan sepanjang tugas pokok dan fungsi pengawasan yang kami kerjakan berdasarkan pengaduan dari SPNI. Yang pertama tadi yaitu mengenai masalah gadang ya, yaitu pelibatan istri, anak atau siapapun keluarga yang berada di areal kerja. Jadi ada beberapa waktu yang lalu ada memang pengaduan ke kantor kita dari SPNI mengenai ada semacam kadang dibilang kalau bahasa gaulnya ya gadang, sebenarnya pembantu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini selain daripada pekerja dilarang untuk memasuki areal kerja. Artinya, jika ketahuan ada orang yang berada di areal kerja, itu adalah menjadi tanggung jawab perusahaan. Entah pun itu istri, entah pun itu anak atau siapa saja, dari segi undang-undang sebenarnya itu dilarang. Tapi ada juga yang beralibi mungkin mengantar botol, mengantar makan siang. Jadi ada beberapa perusahaan dia sampai di satpam. Setelah di satpamnya nanti menyampaikan kepada bersangkutan. Begitu. Ada juga mungkin ada yang bilang ada barang yang ketinggalan, mengantarkan barang yang ketinggalan. Jadi ada beberapa alasan mungkin yang dipakai oleh pembantu tadi dalam bahasa gaulnya gadang tadi, ya kan, untuk bisa masuk ke area pekerja, ke area perusahaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun hal-hal yang lain yang berada di area kerja, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab perusahaan dari segi manajemen. Nah, dalam hal ini beberapa waktu yang lalu kami sudah mengeluarkan semacam surat, yaitu peringatan keras ini ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Head Regional Plantation 1 yang bunyinya memang dilarang keras untuk karyawan, terutama pemanen, dilarang untuk tidak membawa keluarga, baik anak atau istri. Yang walaupun sebenarnya dari segi manajemen Asian Agri sendiri sudah ada memorandum yang mereka keluarkan secara internal. Tapi kita, PT Pengawasan, menegaskan kembali melalui surat kita yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 ini. Ya. Jadi itulah yang bisa kami jelaskan. Dan untuk surat peringatan keras ini kita juga sudah sampaikan informasi perkembangan penanganan pengaduan kepada SPNI di tanggal 26 Agustus 2024 sebelum surat peringatan keras kepada Asian Agri itu. Itu yang pertama ya, ya. Sampai yang kedua, masalah tentang upah minimum tadi ya. Nah, jadi dapat kami sampaikan Bapak Dewan yang terhormat bahwa upah minimum sejak Undang-Undang Cipta Kerja di dalam peraturan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 36 ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Jadi ada lagi syarat-syaratnya nanti. Kenapa saya harus membacakan ini? Karena sebenarnya upah minimum itu sudah boleh diterapkan kepada perusahaan yang memang dalam skala selain daripada mikro dan usaha kecil. Nah, bolehkah di bawah upah minimum? Boleh. Yang bagaimana? Mikro dan usaha kecil. Nah, dari mana kita mengetahui mikro dan usaha kecil itu? NIB-nya atau nomor usaha. Jadi kita nanti kembali lagi kalau memang rekan-rekan kita dari SPNI mau kita memeriksa perusahaan yang di bawah upah minimum, monggo silakan laporkan.
kita akan periksa NIB-nya terlebih dahulu. Nah, itu dia klausulnya ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti. Terus Bu, banyak ada pengaduan dari karyawan. Ada nggak masuk ke wilayah 4? PT wilayah 4 tenaga kerja ini pengawas, lalu pengawas masalah-masalah di Asia nanti. Ada. Ya, sampai kemana? Sampai di mana penanganannya? Ya itu tadi Pak, kami bukan ada pemuas, tapi kami tetap akan berupaya menghasilkan. Contoh yang masalah PHK. PHK dari Senayan. Di sini enggak juga. Enggak ke wilayah 4 enggak? Beda dong pastinya. Beda ya? Mereka untuk Pidana di sana, pidana kerjaan di sana. Artinya tadi mempekerjakan istri dengan disampaikan PNS. Itu ibu itu PNS itu. Tapi sebagai penyidik. Iya, sebagai penyidik itu. Tapi Pak, kita selalu berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Labuan Batu karena lokasi ataupun wilayah kerja daripada Labuan Batu kan di sini dari sininya. Jadi kalaupun memang ada kasus bisa kita tangani bersama, kalian akan ke sana. Bagaimana ini? Jadi tadi bilang Pak Wardin, Ibu termasuk penyidik dari yang diutus dari PNS lah ya, bagian tenaga kerja. PNS Pak. PNS tenaga kerja kan? Sudah ada yang pernah Ibu sidangkan di pengadilan? Selama Ibu di situ? Belum ada. Semua mediasi. Selesai mediasinya. Bukan mediasi Pak namanya. Apa jadi? Tapi kita tindak lanjuti, nanti ada surat dari kita. Outputnya surat. Seperti tadi kan ada anjuran, kalau kami dapat pemeriksaan namanya. Tapi tuntutan SPS ini saya lihat daripada item pertama ini Bu, agak keras saya lihat ini, makanya saya sampai ke sana. Copot katanya kan. Sementara yang mencopot itu harus Pak Bobi, bukan kita ya kan. Tapi kita bisa buat rekomendasi kan gitu. Makanya sampai ke situlah pertanyaan saya, sampai sejauh mana kinerja daripada UPT wilayah 4 Sumatera Utara, kan gitu. Kinerjanya. Kalau kita Pak kinerja, ya karena kita dari dulu mitranya sama SPLT. Ya dari dulu kita udah menjalin hubungan ya sama dengan rekan-rekan dari SPLT. SPM ini kan hanya wadah Bu, menyampaikan aspirasi karyawan itu ke mereka. Wadahnya. Karena karyawan itu kan nggak semua tahu langkah-langkah apa yang mau dibuat. Tahu Pak? Karyawan? Tahu Pak, kalau PC-nya tahu. Oh, maksud saya ya bukan PC-nya, maksud saya ini loh wadahnya tadi lah yang menyambutnya. Jadi sampai saat ini belum ada ya Bu ya? Apanya Pak? Bahwasanya UPT wilayah 4 itu begitu besar, melakukan sidang, melakukan sampai keputusan pengadilan, tentunya ada pidananya. Kita nggak bisa menyidangkan Pak. Kita Mengajukan. sampai kepada tahap nota pemeriksaan. Nanti kita akan berkoordinasi selanjutnya ke Polda, kemudian ke Kejaksaan. Seperti itu masih panjang Pak prosesnya. Jadi sedapat mungkin kami selalu berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Labuan Batu supaya ada jalan ataupun ya kita bilang musyawarah mufakat, kalau memang sudah terjadi kesepakatan dituangkan dalam perjanjian bersama. Jadi item pertama ini Ibu setuju? Selaku apa ini? Copot. Maaf Pak, nggak kapasitas saya menjawabnya Pak. Kalau Ibu setuju kan kami rekomendasi juga Ibu dicopot. Ya, kalau Masa pimpinan Ibu setujui? Gimana kira-kira Pak Martin? Sudah bisa izin Pak? Bisa izin dulu. Ah. Ada yang saya perlu sampaikan. Bisa saya menyampaikan, mau bertanya sama Ibu? Silakan lanjut. Silakan langsung aja. Izin Bu. Ini amanah yang disampaikan tadi orang harian sama saya. Ini ada bagian pemupukan, nyemprot, dan hari yang lain-lain. Antara yang lain. Apa orang itu juga mendapatkan upah minimum Bu atau tidak? Karena kebanyakan mereka gajinya hanya di bawah Kurang lebih 2 juta lah. lebih di bawah 2 juta lah. 2 juta lah. Dan apalagi kalau bulan-bulan 11, bulan 12 satu HK aja. Bisa. Jadi ini bertanya aja gitu. Nah, mungkin tadi saya nggak sampai ke situ ya. Upah paruh waktu juga ada. Artinya berapa jam dia bekerja itu juga Biasa Bu, biasa pekerjaannya 7 jam. berapa jam? 7 jam bekerja. Di jam bekerja. Ya, Bisa dibuktikan dengan absensi gitu. bisa. Dari cekloknya bisa dicari. Dari apa? Hari ini jadi liburan.
Makanya nggak penuh itu. Ya. Pokoknya kalau BHL ya iyalah kurang 2.000 satu hari kan. Ya, artinya boleh-boleh aja kan itu di BHL. Iya, boleh. Nah, pencatatan BHL nanti kan ada di Disnaker. Makanya itu tadi kita tidak tahu itu apakah itu pekerja BHL karena kita yakin di Disnaker itu kita tidak punya data itu tadi. Makanya itu kerumitan kita. Perusahaan tidak mendaftarkan itu. Kalau kita mendaftarkan itu kita bisa lihat. Karena dia ini statusnya BHL, apakah PKWT, apa SKU. Itu model kerjanya apa? Itu kalau dia BHL ada perjanjian kerjanya lagi kan? Ada harus terdaftar juga di Disnaker itu. Apa-apa yang dia dapat, apa yang dia kerjakan, berapa jam dia kerja sampai begini ada diatur. Ini persoalannya itu tidak ada. Makanya saya tadi berharap kepada anggota dewan nanti ke depan itu ada sejenis rekomendasi bahwa di Disnaker itu harus ada data-data tenaga kerja, data juga perjanjian kerja itu wajib itu. Nggak boleh tidak, harus. Itu tadi menjadi catatan. Kedua tadi seperti disampaikan KUPD tadi bahwa yang mempekerjakan istri dan anak tadi itu bentuk pidana. Mereka sudah mengeluarkan apa? Jadi sikap kita sekarang tidak lagi berdebat, Tapi saya memohon kepada anggota dewan melihat persoalan itu. Apakah merekomendasikan nanti kepada pihak perusahaan untuk tidak melibatkan tidak boleh atau melarang bentuknya melibatkan pekerja istri dan anak tadi. Jadi itu bentuknya. Misalnya di Wilmar itu nggak boleh lagi orang masuk sama seperti disampaikan KUPD tadi. Di Wilmar itu misalnya saya bekerja lupa bawa nasi, istri saya tidak boleh mengantar nasi itu. Jadi kalau ngantar nasi nanti data bisa siapa yang ngantarkan itu. Karena kalau terjadi kecelakaan kerja itu tadi terjadi kecelakaan di tempat kerja, siapapun dia itu tanggung jawab perusahaan. Jadi orang lain selain yang bekerja di situ tidak boleh berada di tempat kerja. Ini lebih melibatkan orang lain, dikasih alat kerja lagi. Harapannya memang kayak disampaikan tadi mungkin dari Medan itu ada memorandum tidak boleh melibatkan kerja istri dan anak, tapi mandor itu memaksa, kondisi kerja itu memaksa melibatkan mereka. Ada juga ini ketua membantu suami. Ya nggak boleh kalau suaminya kan gini kan ketua, contoh dia kurang enak badan, jalan dengan basis kan, pakai mereka katakanlah 1 ton yang mau bilang tadi kan, nah dia sekali dia bantu suaminya dari tempat kerja dan tempat pulang, dari tempat istirahat. Sebenarnya itu yang harus dilakukan dan itu tidak boleh. Misalnya kalau dia memang sakit lebih bagus permisi aja karena resikonya nanti akan lebih besar. Itu sebenarnya yang kita antisipasi. Risikonya seandainya dia sakit kerja begitu itu jauh itu sama itu. Bagaimana gini ditimpa itu? Ada berapa orang kita tahu satu sekali. Ini kita lihat itu. Makanya pekerja itu harus fit. Itu tidak boleh misalnya kalau dia sakit. Ada juga suaminya kawat sama istrinya, rajin, ya kan? Sebenarnya istri sakit ya. Sebenarnya itu saya sendiri. Ini Pak, memang masalah kerja ini secara yang disampaikan tadi jadi wajib dilarang. Itu lagi tidak diwajib. Tapi secara fakta di lapangan Pak, kami itu dipaksa wajib gandeng. Kenapa saya bilang Pak? Gandeng itu adalah salah satu syarat kami. Gandeng apa gandeng? Gandeng sama itu. Itu adalah salah satu syarat. Kalau nggak ada berdasar kami yang sampai saat ini nggak akan diangkat jadi karyawan Pak. Soalnya ada output kami yang harus kami penuhi Pak. 2 ton. Kalau tenaga 1 orang nggak akan sampai kami itu Pak. Makanya terpaksa kami bawa gerdang. Baru pun perkalian preminya tidak sesuai Pak. Kalau kami kalau sendiri tidak dapat Pak. Komedinya kan 50. 40 jamnya udah 2 ton. Ini Pak situasi masih dari penyampaian Banyak tapi nggak jam-jam. rekan-rekan kami bahwasanya kalaupun kita tanya bersama di sini kepada Bapak pihak perusahaan, apakah orang Bapak memaksa untuk membawa mereka? Jelas tidak. Tetapi tidak secara langsung memang. Tapi di sisi lain kami menganggap dan kami melihat pihak perusahaan memaksa kami untuk membawa anak dan istri. Kenapa? Dengan target
yang 2 ton 200 harus menjadi persyaratan dalam pengangkatan SKU. Nah, itu dia. Sementara di dalam perusahaan itu Pak, sudah ada yang ditentukan kewajiban kami, yaitu kalau dia harian, dia hari lepas, 7 jam kerja, dia kalau pemanen, basis borongnya 1 ton. Kalau dia tukang muat, bagian produksi, 6 ton. Tapi secara tidak langsung, pihak perusahaan memaksa kami untuk mendapatkan sebuah output namanya. Harus mendapatkan 2 ton 200. Makanya sering saya sampaikan, jangankan mendapatkan 2 ton 200. Sedangkan mengambil basis saja pun sudah dibantu oleh istri dan anak. Jadi tanpa mendapatkan 2 ton 200, menjadi gagalnya dalam pengangkatan SKU. Sehingga jumlah BHL di setiap perusahaan, khususnya di tempat saya, kalau kurang lebih sekitar 70 lagi. Ada yang dia sudah 10 tahun BHL, ada dia yang 5 tahun, pokoknya bervariasi. Makanya ketika kemarin ada pimpinan unit, khususnya manajer, menyampaikan ke masing-masing asisten bahwasanya akan ada pengajuan pengangkatan pegawai tinggi. Dan kita sangat kecewa. Karena kenapa? Kami percaya ketika ada pengangkatan pegawai tinggi atau SKU, itu sesuai dengan undang-undang. Nah, kami kan berharap sesuai undang-undang itu yang kami tahu, yang kami pelajari, ketika 21 HK bertutur selama 3 bulan, maka harus diangkat menjadi pegawai tinggi atau bahasa di perusahaan SKU. Kan begitu. Tetapi nyatanya di perusahaan ada lagi di satu sisi lain, di sisi lain. Bahwasanya harus dapat 2 ton 200. Sementara kewajiban kan sudah dibuat sama kami sebenarnya. Perharinya harus mendapatkan 1 ton untuk mendapatkan 1 mata per hari. Itu satu kewajiban kami. Dan itu sudah kami penuhi, tetapi diwajibkan lagi untuk mendapatkan ketik. Sehingga ketika perusahaan menerapkan itu, tidak ada pilihan kami. Bawa keluarga, bawa istri, bawa anak untuk mencapai itu, Pak. Bukan oleh karena istri ini membantu, tidak. Karena kami harus memaksa. Bahkan itu pun sudah kami berusaha semaksimal mungkin, pun juga banyak yang gagal. Bahkan kami menggaji orang lain lagi untuk bisa mendapatkan untuk itu 2 ton 200 per hari. Kami gaji lagi. Jadi itu dia Pak yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan terlebih kepada pihak perusahaan. Kami sangat berharap Pak supaya yang sudah dibuat atau yang diterapkan di sana, supaya itu jangan menjadi dasar untuk penilaian dalam pengangkatan menjadi SKU. Seperti tukang muat, sudah ada yang memang basisnya, yang sudah ditentukan dalam setiap 1 HK per hari kan begitu. Bahwasanya 6 ton. Ini kok dinaikkan lagi 2 kali lipat jadi 15 ton. Kalau tidak dapat 15 ton per hari selama sebulan atau selama 3 bulan masa training, tidak akan diangkat. Jadi kami berharap bahwasanya penilaian dalam pengangkatan SKU itu cukuplah hanya angka efektif sesuai dengan undang-undang yang ada sampai saat ini. Nah, kami tentu berharap Pak kepada Ibu Wasnaker untuk membuat satu ketegasan memang. Untuk membuat satu ketegasan kepada kami juga serikat dan terlebih-lebih kepada bapak-bapak pengusaha untuk tidak lagi diizinkan untuk membawa gerdang yang namanya istri dan anak. Itu harapan kami kepada Ibu Wasnaker yang sudah hadir pada saat ini. Sungguh kami sangat mengharapkan supaya jangan itu menjadi dengan memaksa, tidak secara langsung oleh pihak perusahaan, bahkan mandurnya pun. Kenapa saya katakan tadi Pak bahwasanya enggak, perusahaan tidak menyuruh langsung memaksakan bawa istrimu, bawa anak, tetapi dengan target-target seperti itu di satu sisi kami menganggap pihak perusahaan memaksa. Baik, Bahkan, udah menjurus Pak. Ya, udah. Jadi, dengan satu lagi Pak, ketika istri kami, begini, istri kami mau bekerja harian lagi, tidak
tidak diperbolehkan. Karena memang harus ada kerja sama suami. Jadi tidak secara langsung ya perusahaan memaksakan bawa istrimu, bawa anakmu. Terima kasih, Pak. Baik, Tuan. Saya rasa apa dari UPT tadi, OPT Bu, peringatan keras tadi bisa diberikan kepada kita. Ini keras ini benar gini. Mungkin Pak Dewan tadi pesan dari KUPD kalau data-data nanti diberikan menyusulan. Nah, yang boleh ditunjukkan, tetapi tidak boleh tinggal. Jadi kalau memang dibutuhkan, nanti akan diberikan setelah ini selesai. Enggak, yang Ibu bacakan tadi peringatan keras itu kasihkan sama kami. Iya. Jadi yang Ibu baca itu betul enggak? Kan gitu, yang Ibu bilang itu Iya, Pak. regional 5 atau berapa tadi? Tunjuknya begitu. Boleh tunjukkan. Kopi nggak bisa. Ini yang meminta kami Ibu nggak kasih. Ada yang lain jadi aja. Nanti Dia bukan pelawak-lawak di sini Bu. tinggalkan aja nanti kasih tahu ya. Hah? Menjalankan cerita. Loh. Boleh ditunjukkan. Kami ini presentasi dari masyarakat loh, ditunjukkan gimana. Ibu kan menyampaikan tadi Bu baca peringatan keras. Kasih sama kami. Kopiannya. Sudah sampai sejauh mana peringatan keras itu? Iya. Itu. Nanti rekomendasi kami ke provinsi bisa loh Bu. Iya. Apa hasil pertemuan hari ini? Atau Jangan sampai nanti juga copot OPT. Iya. Gitu, iya kan Pak? Artinya apa? Supaya sinkron semua. Bahwasanya ibu itu memang betul-betul kerja. Ya saya telepon dulu izinnya Pak ya. Iya. Berarti kami nggak boleh yang tahu ya. Yang boleh tahu kami ya Bu ya. Boleh. Ini Pak saya kasih nih. Jadi fotokopi kan Bu. Ya, artinya saya tadi dipesankan kalau data-data nanti aja kita kasih. Kalau ditunjukkan mereka minta boleh. Ini saya tunjukkan ini Pak. Ya nggak mungkin Bu satu lain kali itu kami 10. Ya itu Pak. Maksudnya Pak. Saya rasa masalah BHN SKU udah clear lah tadi Pak kan. Artinya tadi komitmen dari perusahaan sampai bulan 5. Ya Pak Wahyu, Pak Boston. Kita masalah SKU BHN ini diangkat SKU PKWT tadi udah clear lah kita sampai bulan 5. Ya kan? Mohon Pak Pimpinan, kami ingin tahu kepastian bahwasanya penilaian itu kami berharap supaya jangan menjadi persyaratan pengangkatan SKU Enggak. untuk output itu. Enggak lagi. Kenapa Pak? Seperti output tadi, saya nggak salah menyampaikan bahwasanya nggak secara langsung perusahaan itu memaksa kami bawa istrimu, bawa anak, karena output yang sudah ditentukan 22 karena sudah ada yang memang sudah ditentukan yaitu basis. Enggak lagi. Udah 6 bulan kerja tadi, 6 bulan kerja tadi. Jadi kan begini, tadi kan pihak perusahaan sudah menyatakan dan mereka itu sudah clear lah masalah SKU. Ya. Artinya dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan dari itu kan menunjukkan dengan apa yang disampaikan tadi. Ya. Itu harapan kami ingin Kami tinggalkan, ya. 6 bulan. 6 bulan kerja itu syaratnya, enggak ada lagi pakai syarat itu tadi. Dan nanti karena di sana sudah disampaikan itu Sampaikan, Pak ya. sama kami oleh pihak manajemen. Terus begini Pak kan, Ah. ini kita melebar sedikit lah masalah UMSK tadi kan. Ya kita 500 berapa dari Pak Wahyu kan. Tapi orang berapa kan bisa dapatkan 6 juta 7 juta. Siapa yang dapat 6 juta? Nggak ada itu Pak. Jangan ke 6 juta. 4 juta aja udah dibantu istri dan anak. Jam 5. Jadi yang 200, yang 200 itu terpenuhi tiap hari. Hah? Terpenuhi. Makanya banyak yang gagal diangkat jadi SKU. Iya. Itu dia Pak. Karena nggak dapat itu Nggak memang. pakai lagi itu. Kawan-kawan itu nggak ada lagi persyaratannya 6 bulan kerja itu harus diangkat bulan Mei ini. Nanti kalau itu dilanggar kita sampaikan nanti ke PC. Mungkin itu nggak ada lagi tambahan. Ya, ya. Tapi dengan catatan rencana lamaran. Ya. Kalau ketika menjadi Ukurannya nggak ada. Ukuran tadi kan ada basis ini nggak apa. Basis sama kehadiran. Ini kan tambahan ini yang membuat jadi rumit. Itu dia. Ya. Oke, yang terakhir ini